Halo biologis, jumpa lagi dengan saya Dirga. Oke, di video kali ini saya khususkan bagi teman-teman pejuang beasiswa yang ingin kuliah gratis di tahun 2022 ini ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi yang namanya website Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, tampilan websitenya seperti ini ya. Oke, kita perhatikan di sini ya, lengkap di sini bagi teman-teman yang ingin kuliah S1, D4, bagi teman-teman dosen, calon dosen yang ingin kuliah S2, S3, kemudian teman-teman yang ingin kuliah S2, S3 juga tetapi non dosen, dan teman-teman S2 yang ingin kuliah S2, S3 secara umum juga ada di sini ya. Nah, ini memang tahun ini belum dibuka, tetapi saya lebih awal memberikan informasi ini bagi teman-teman karena kita ketahui ada beberapa persyaratan yang tidak bisa kita dapatkan dalam waktu dekat ya. Contohnya yaitu TOEFL ya, dan biasanya beasiswa ini akan dibuka pada bulan Mei ya. Nah, untuk itu kita pelajari terlebih dahulu websitenya ini untuk memperoleh gambaran secara umum ya. Ini adalah gambaran dari yang tahun lalu seperti ini. Nah, misalkan teman-teman dosen misalkan ya kuliah S2, S3 bisa kita pantau di sini sesuai dengan kolom-kolom ini ya, disesuaikan dengan kondisi teman-temannya maunya daftar di mana seperti itu ya. Yang terpenting itu adalah kita cek ini persyaratan pendaftaran ini, diklik di sini. Nah, ini untuk yang tahun lalu seperti ini ya. Dan kalau menurut saya beasiswa pendidikan Indonesia ini persyaratannya tidak begitu rumit ya dibandingkan dengan beasiswa yang lain. Contohnya misalkan yang dalam negeri, kalau tahun lalu itu persyaratan TOEFL itu dibebaskan ke kampus tujuan masing-masing ya. Kalau kampusnya mempersyaratkan TOEFL ya kita butuh TOEFL. Kalau kampusnya tidak mempersyaratkan TOEFL ya berarti kita bebas TOEFL seperti itu. Nah, untuk mempelajari persyaratannya kita bisa download ya semua panduan-panduan ini. Misalkan ini untuk yang vokasi, ini untuk yang dosen perguruan tinggi akademik, ini yang profesi. Misalkan ini ya. Kita klik, nah kita bisa download dan baca-baca ini. Semua lengkap di sini persyaratannya, kemudian jadwalnya. Kalau kita lihat jadwalnya di tahun lalu, nah ini dia. Ya, jadwalnya ini kalau tahun lalu dimulai di bulan Mei. Oke, ini sekarang bulan Maret, tinggal lagi 2 bulan ya. Sudah dekat ini. Oke, itu terkait dengan panduan. Kemudian jangan lupa juga kita cek-cek ya semua data-data yang ada di bawah ini yang bisa kita download. Ya, inilah informasi terkait dengan perguruan tinggi yang sudah bekerja sama di mana kita bisa kuliah, itu intinya ya. Kalau perguruan tinggi yang teman-teman tuju nggak ada di daftar ini, dalam negeri, luar negeri, berarti kita nggak bisa daftar di sini ya, karena di sini sudah ditentukan. Tetapi secara umum ini sudah mencakup semuanya nih. Yang bisa dilihat di sini, di download. Nah, ini dia. Ini yang jenjang S3 di sini ya, S2 dan lain-lain. Oke, ini dipastikan ya perguruan tinggi yang teman-teman nantinya tuju ada di sini. Itu aja intinya ya. Nah, nantinya setelah kita semua pelajari ini, kemudian kita sudah mengantongi seluruh persyaratannya, baru kemudian kita kembali dan daftar ya. Lagi-lagi disesuaikan. Kalau misalkan kita di sini tadinya posisi kita ya berarti di sini daftarnya. Misalkan di sini ya seorang dosen yang mau kuliah S3 misalkan, nah di sini daftarnya ya, diklik daftar ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke website seperti ini ya. Nah, ini misalkan tadi kita di mana posisinya, di luar negeri atau di dalam negeri. Misalkan di dalam negeri ini ya kita daftar di sini. Kalau yang di luar negeri daftar di sini ya, seperti itu. Misalkan klik ini. Nah, berhubung sekarang masih belum dibuka, itu masih under maintenance, artinya sedang dipersiapkan untuk teman-teman ini ya, sedang diupdate websitenya agar bisa daftar nantinya. Nah, kemudian informasi yang lain ya, setelah
untuk mengupdate informasi ya di menu laman beasiswa ini. Jangan lupa juga teman-teman untuk memantau terus media sosial dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, yang sebagai pengelola dari beasiswa ini. Oke, misalkan Instagramnya seperti ini ya, disingkat dengan Puslabdik seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek-cek di sini, bisa di follow ya, untuk mendapatkan informasi yang paling update ya. Nantinya kalau sudah dibuka beasiswanya ya pasti diposting di sini ya. Oke, untuk sekarang sekian dulu informasinya. Nanti kalau sudah dibuka lagi saya akan update ya. Jadi teman-teman silahkan pantau juga terus Tirka PDB Channel. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.